Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Ferdinand Aprilian Manurung dan Hafid Rizky Fahrizal akan menjelaskan algoritma penjadwalan FCFS dan FGF. Yang pertama ada algoritma penjadwalan. Nah, apa sih algoritma penjadwalan itu? Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang digunakan oleh CPU untuk menentukan proses-proses yang akan dieksekusi oleh CPU pada komputer. Algoritma ini ada 4 jenis, yaitu FCFS atau First Come First Serve, SGF atau Shortest Job First, Priority Scheduling, dan Round Robin Scheduling. Nah, pertama ada FCFS. Silahkan Saudara Ferdinand. Baik, terima kasih. Eh, FCFS sendiri merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, berikut merupakan contoh soal dari first come first serve atau FCFS itu sendiri. Kita bisa lihat di kiri ada contoh proses, ada A, B, C dengan arrival time 0, 2, 3 dan burst time 6, 4 dan 2. Lalu kita ubah ke Gantt chart itu sendiri di kanan table. Bisa dilihat bahwa proses A karena arrival time-nya sama dengan 0, maka langsung dikerjakan oleh si CPU. Nah, selama 6 milisecond. Nah, pada saat B masuk ke dalam CPU, maka proses B harus menunggu selama 4 milisecond agar dieksekusi oleh CPU sampai selesai A dijalankan. Nah, begitu juga dengan C, di mana pada saat detik ketiga CPU proses C masuk ke dalam CPU, maka si proses C ini harus menunggu terlebih dahulu sampai detik ke-10 untuk dieksekusi oleh prosesor. Maka dari itu waiting time masing-masing dari proses adalah A sama dengan 0, B sama dengan 4, karena bisa kita hitung bahwa 6 milisecond dikurangi 2 sama dengan 4. Seperti dilihat di Gantt chart ya, kalau mau lebih mudah. Dengan C juga sama 10, lalu dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, untuk menghitung average waiting time-nya, karena ada 3 proses, maka ditambahkan saja waiting time-nya 0, ditambah 4, ditambah 7. Lalu dibagi dengan jumlah total proses, yaitu 3, maka dijumlahkan dibagi 3 sama dengan 3,6 milisecond. Nah, apa sih sebenarnya kelemahan dari algoritma FCFS ini? Yang pertama, yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Lalu yang kedua, terjadinya convey effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Nah, selanjutnya ada shortest job first yang akan dijelaskan lagi oleh saudara Hafiz. Silakan. Baik, selanjutnya ada Shortest Job First atau SJF. Nah, pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Dan karena hal itu, maka waiting time rata-rata nya juga menjadi pendek. Nah, dari SGF ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu non-preemptive dan preemptive. Untuk konsep non-preemptive itu, jadi proses yang berjalan pada sebuah CPU tidak dapat diganggu-gugat hingga proses tersebut selesai dijalankan. Sedangkan untuk preemptive itu kebalikannya. Jadi pada konsep preemptive ini, suatu proses dapat diganggu atau diberhentikan sementara jika proses yang masuk saat proses sebelumnya berjalan memiliki burst time yang lebih pendek daripada proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian ada contoh soal dari yang non preemptive.
Jadi di sini sudah ada tabelnya yang terdiri dari 3 proses. Yang pertama proses A dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 8. Yang kedua proses B dengan arrival time-nya 7 dan burst time-nya 4. Yang ketiga ada proses C dengan arrival time-nya 3 dan burst time-nya 2. Jadi untuk non preemptive ini sendiri seperti yang tadi telah dijelaskan, prosesnya itu tidak dapat diganggu gugat. Jadi waktu A sedang berjalan, selama waktu A masuk pada 0 milisecond, A dijalankan oleh CPU. Kemudian pada 3 milisecond si C masuk, tapi si C tidak dapat mengganggu si A karena prinsipnya non preemptive. Jadi si A harus diselesaikan terlebih dahulu selama 8 milisecond karena burst time-nya juga 8. Nah, pada 7 milisecond B juga masuk, tapi B juga tidak dapat dijalankan. Nah, selagi si A lagi dijalankan oleh CPU ini, di balik layar itu si C sama si B itu sama CPU diurutkan karena shortest job first. Jadi si C diurutkan terlebih dahulu karena memiliki burst time-nya 2 dibandingkan dengan B yang memiliki burst time-nya 4. Jadi setelah A selesai dijalankan sampai burst time 8, si C masuk dan dijalankan selama 2 milisecond. Setelah C selesai, baru B dijalankan selama 4 milisecond. Nah, untuk waiting time-nya sendiri, A sama dengan 0 ini dikarenakan waktu A masuk dia langsung dijalankan tanpa harus menunggu program lain yang sedang berjalan. Sementara untuk C sama dengan 5 dikarenakan saat C masuk pada detik ketiga, program A masih dijalankan, maka dia harus menunggu selama sisa dari program A yang sedang dijalankan. Karena program A ada 8 milisecond, maka saat C masuk pada detik ketiga tinggal 8 dikurangi 3 arrival time dari C nya, jadi tinggal 5. Jadi arrival time dari C itu sama dengan 5. Sama halnya dengan yang B, saat B masuk di detik ke-7, A juga masih berjalan, tapi B itu harus menunggu proses A dan C selesai terlebih dahulu baru dapat dieksekusi karena B lebih pendek dari C dan sisa yang A. Nah, karena B masuk pada detik ke-7, dia harus menunggu selama 1 detik sisa dari proses A dan 2 detik dari semua proses C, baru si B dijalankan. Jadi kurang lebih B mulai dijalankan pada 10 milisecond dan dia masuk pada 7 milisecond. Maka dari itu waiting time-nya 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Untuk average waiting time-nya itu tinggal jumlahkan saja semua waiting time-nya dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 0 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2,6 milisecond. Selanjutnya ada contoh preemptif. Silahkan Saudara Ferdinand. Baik, terima kasih. Nah, yang membedakan dari non preemptive dengan preemptive itu sendiri adalah di mana konsep yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah proses dapat diganggu karena adanya suatu proses yang burst time-nya lebih pendek dibandingkan dengan yang awalnya dikerjakan. Nah, kita bisa lihat di gancar di sebelah tabel ini bahwa pada saat A dikerjakan terlebih dahulu, tiba-tiba terpotong oleh sebuah proses C yang arrival time-nya yaitu masuk pada saat 3 milisecond. Lalu dikerjakan langsung C-nya oleh prosesor, lalu melanjutkan lagi baru ke A. Nah, lalu baru akhir itu selesai proses A, baru dikerjakan ke proses B. Nah, kita bisa lihat bahwa C memang lebih pendek dari A, maka dari itu prosesor langsung mengerjakan C terlebih dahulu. Tapi pada saat mengerjakan proses B, kenapa A harus diselesaikan terlebih dahulu? Karena pada saat B masuk, sisa detik yang diperlukan atau burst time yang diperlukan oleh A itu sendiri tersisa 3 milisecond, sedangkan B burst time-nya masih belum dikerjakan sama sekali, jadi butuh 4 second. Dari situ kita bisa lihat bahwa A masih termasuk sebagai
shortest job daripada B. Maka dari itu pada saat B masuk di detik ke-7, A masih dilanjutkan oleh prosesor untuk dikerjakan. Lalu akhirnya pada saat A selesai, baru prosesor melakukan eksekusi terhadap proses B. Nah, maka dari itu waiting time yang kita bisa dapat adalah A sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 milisecond ini didapatkan dari burst time C, di mana C langsung memotong dan membutuhkan 2 detik untuk menyelesaikan programnya, sehingga A sama dengan 2 milisecond. Nah, lalu kenapa B sama dengan 3? Karena pada saat B masuk di milisecond ke-7, nah, lalu terpotonglah sama A selama 3 milisecond. Jadi pada saat 10, yang kita bisa lihat ya bahwa B dimulai di milisecond 10, lalu dikurangi 7, itu sama dengan 3. Nah, kenapa C sama dengan 0? Itu dikarenakan C pada saat arrive ke CPU itu sendiri, dia langsung dieksekusi oleh prosesor tanpa ada lagi waktu untuk ditunggu pemrosesannya, sehingga C sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa hitung average waiting time-nya, di mana 2 ditambah 3 tambah 0 dibagi jumlah proses yaitu 3 sama dengan 1,6 milisecond. Jadi itu adalah contoh soal dari preemptive itu sendiri. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.